Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, faslun, fasal, fi bayani nisbatil alfazi lil ma'ani, di dalam menjelaskan hubungan lafaz lil ma'ani terhadap makna. Jadi sekarang ini akan menjelaskan terkait hubungan lafaz dengan makna. Sebagian syarih, sebagian dari pensyarah kitab As-Sulam Al-Munawwarah ini mengatakan bahwasanya lil ma'ani, lam ini maknanya adalah ma'ah. Nisbatil alfazi ma'al ma'ani, di dalam menjelaskan hubungan lafaz beserta makna. Kenapa lam ini maknanya adalah ma'ah? Karena yang akan dibahas oleh nazim bukan hanya hubungan lafaz terhadap makna, melainkan juga yang dibahas adalah hubungan lafaz antar lafaz dan hubungan makna antar makna. Jadi ada 3 sisi yang dibahas oleh nazim, yaitu hubungan lafaz terhadap makna, hubungan lafaz terhadap lafaz, dan hubungan makna terhadap makna. Karena itu sebagian syarih, pensyarah dari kitab As-Sulam Al-Munawwarah ini mengatakan bahwasanya lam di dalam lafaz lil ma'ani ini artinya adalah ma'ah beserta ma'ani, ma'al ma'ani beserta beberapa makna. Sebelum memasuki pada bait, perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait nisbah. Apa yang dimaksud dengan nisbah? Kita sering mendengar ya kata-kata nisbah di dalam ilmu mantiq. Apa yang dimaksud dengan nisbah? Nisbah itu adalah isnadu syai'in li syai'in akhar, yaitu menyandarkan, menghubungkan, mengaitkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Itu disebut dengan nisbah. Disebut dengan nisbah. Misalnya, contohnya, menghubungkan mudhof terhadap mudhof ilaih. Ini juga disebut dengan nisbah. Nama nisbahnya yaitu nisbah idhofiyah. Atau menghubungkan sifat dengan mausuf. Ini juga disebut dengan nisbah. Atau menghubungkan lafaz terhadap makna. Ini juga disebut dengan nisbah. Menghubungkan lafaz dengan lafaz. Ini disebut dengan nisbah. Menghubungkan makna terhadap afrod. Ini juga disebut dengan nisbah. Jadi hubungan antara dua hal ini disebut dengan nisbah. Mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disebut dengan nisbah. Jadi yang dinamakan nisbah itu adalah isnadu syai'in li syai'in akhar, menghubungkan, menyandarkan, mengaitkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Nah, nisbah ini karena menghubungkan satu hal dengan satu hal yang lain harus terjadi di antara minimal dua hal.
Jadi nisbah itu tidak terjadi kalau hanya ada satu hal saja, melainkan harus ya ada gandengannya. Nah, ada satu hal yang lain, ada sesuatu yang lain. Baru nisbah ini bisa terwujud, bisa terjadi. Ini karena nisbah ini ya sering kita temui di dalam ilmu mantik. Jadi harus dipahami bahwasanya yang dinamakan nisbah itu adalah isnadu syai'in ila syai'in akhar. Misalnya di sini menghubungkan satu lafadz dengan lafadz yang lain. Ini disebut dengan nisbah. Menghubungkan lafadz terhadap makna. Ini juga disebut dengan nisbah. Atau menghubungkan, mengaitkan al makna lil makna akhar, ini juga disebut dengan nisbah. Nah, di dalam fasal ini nazim akan menjelaskan nisbatul alfaz lil ma'ani, nisbatul alfaz lil alfaz, atau nisbatul lafzi lil lafzi, dan nisbatul makna lil makna. Jadi ada 3 hal yang akan dijelaskan oleh nazim ya di dalam fasal ini. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Dan adapun hubungan lafaz dan adapun hubungan beberapa lafaz, ini karena jamak, lil ma'ani ai ma'al ma'ani, beserta beberapa makna, khamsatu aqsamin ialah 5 bagian, bila nuqsani tanpa kurang, bila nuqsani tanpa kurang. Jadi hubungan lafaz beserta makna ini ada 5 bagian. Apa saja bagiannya? Tawatu'un, yang pertama disebut dengan tawatu. Tasyakukun, yang kedua disebut dengan tasyakuk, nisbah tasyakuk. Takhalufu, yang ketiga disebut dengan nisbah takhaluf. Wal ishtiraku, dan yang keempat disebut dengan nisbah ishtirak. Aksuhu, ialah kebalikan ishtirak, at-taraduf, adapun nisbah taraduf. Jadi ada 5 nisbah antara lafadz dengan makna, antara lafadz dengan lafadz, dan antara makna dengan makna, yaitu tawatu, tasyakuk, takhaluf, ishtirak, dan taraduf. Aku lu berkata aku, ini perkataan dari Syarih. Al-lafzu, adapun lafadz, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa al-lafzu, wahidan, ialah satu, tunggal, au muta'addidan, atau muta'addid, banyak. Jadi ada kalanya lafadz itu tunggal, tidak dihubungkan dengan yang lain, dengan lafadz lain. Ada kalanya lafadz itu muta'addid, banyak. Artinya satu lafadz dihubungkan dengan lafadz yang lain. Ini namanya muta'addid. Kalau hanya satu lafadz saja, tunggal, tanpa dikaitkan, tanpa dihubungkan dengan lafadz lain, ini disebut dengan lafdzun wahid. Sementara kalau ada lafadz dan kemudian dia dihubungkan dengan lafadz yang lain, maka ini disebut dengan lafdzun muta'addid. Jadi lafadz pembagian awalnya lafadz itu dibagi 2. Pertama lafadz wahid, yang kedua lafadz muta'addid. Wa ala kullin, dan atas masing-masing dari lafadz wahid dan lafadz muta'addid ini, fal makna, maka adapun makna, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa al makna, wahidan, ialah tunggal, au muta'addidan, atau banyak, fal aqsam, maka adapun bagian-bagian, arbaatun, ialah 4. Ini adalah bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua. Lafadz di bagian pertama ini, lafadz pertama dibagi menjadi 2, yaitu pertama lafdzun wahid, yang kedua disebut dengan lafdzun muta'addid.
Dan kemudian lafdun wahid ini dibagi dua lagi, yaitu maknahu wahid dan maknahu muta'addid. Kemudian yang lafaz yang muta'addid dibagi dua lagi, yaitu maknahu wahid dan maknahu muta'addid. Sehingga secara keseluruhan ini ada 4. Pertama yaitu lafdun wahid wa maknahu wahid. Yang kedua, lafdun wahid wa maknahu muta'addid. Yang ketiga, lafdun muta'addid maknahu wahid. Dan yang keempat, lafdun muta'addid wa maknahu muta'addid. Sehingga ini ada 4. Nah, di dalam bait Nazim menyebutkan bahwasanya ada 5. Ada 5. Kok ini Syarih mengatakan ini 4. Nah, ini ada pembagian lanjutan ya. Ada bagian lanjutan di lafdun wahid wa maknahu wahid. Kan ya. Lafdun wahid wa maknahu wahid ini dibagi dua, yaitu pertama disebut dengan tawatu, yang kedua disebut dengan tasyakuk. Sehingga secara keseluruhan ini ada 5. Secara keseluruhan ada 5. Sebelum masuk kepada penjelasan lanjutan, saya akan memperjelas terlebih dahulu ya, sebelum masuk pada pembahasan pada kitab, yaitu lafdun wahid wa maknahu wahid ini dibagi dua. Pertama disebut dengan tawatu, yang kedua disebut dengan tasyakuk. Ini sudah 2. Kemudian lafdun wahid wa maknahu muta'addid ini disebut dengan ishtirak atau mustarak ya. Disebut dengan ishtirak, nisbahnya ishtirak. Kemudian lafdun muta'addid wa maknahu wahid ini disebut dengan taraduf atau mutaradif. Kemudian lafdun muta'addid wa maknahu muta'addid ini disebut dengan tabayun atau mutabayin. Sehingga secara keseluruhan nisbatul alfad lil ma'ani itu ada 5. Famisalu ittihadil lafzi wal makna insanu. Dan adapun contoh tunggalnya lafaz wal makna dan makna insanun ialah lafaz insan. Lafaz insan ini tunggal karena tidak dihubungkan dengan lafaz lain. Dan maknanya juga tunggal, tidak memiliki makna lebih dari 1. Apa makna dari insan? Yaitu hayawanun natik. Hayawanun natik ini makna dari insan. Dan insan ini tidak memiliki makna selain hayawanun natik. Karena itu lafaz insan ini disebut dengan lafdzun wahid wa maknahu wahid. Atau di dalam bahasa syarih di sini disebut dengan ittihadul lafzi wal makna. Tunggalnya lafaz dan makna. Lafaznya tunggal, maknanya juga tunggal. Wa misalu ittihadil lafzi ma'a ta'addudil makna. Dan adapun contohnya tunggalnya lafaz ma'a ta'addudil makna beserta banyaknya makna, ainun ialah lafaz ain. Ainun secara lafaz tunggal 1 secara lafaz. Namun ainun ini maknanya banyak. Artinya ainun ini wudi'a li ma'anin muta'addidah. Ainun diletakkan untuk menunjuk pada makna yang beragam, maknanya banyak. Karena itu ainun ini disebut dengan ittihadul lafzi ma'a ta'addudil makna atau al-lafzu wahid wa maknahu muta'addid. Fa innahu maka sesungguhnya apa ain yutlaku ialah diucapkan apa ain alal basirati atas basirah yaitu mata penglihatan wal jariyati dan air yang mengalir
wa ghairihima dan selainnya, basirah dan jariyah. Makna dari ain itu apa? Yaitu basirah, jariyah, ada yang maknanya emas, ada yang maknanya jasus ya. Jasus ini adalah mata-mata. Nah, ini makna dari ain. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ini disebut dengan ittihadul lafzi ma'a ta'addudil makna. Fal qismul awwalu, maka adapun bagian yang pertama, mana bagian yang pertama? Yaitu ittihadul lafzi wal makna atau al-lafzu wahidun wa maknahu muta'addidun. Nah, bagian yang pertama ini dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama disebut dengan mutawati atau tawatu, yang kedua disebut dengan musyakik atau tasyakuk. Kapan bagian yang pertama ini disebut dengan mutawati atau nisbahnya disebut dengan tawatu? Ini tahadal makna fi afradihi. Apabila ittahadah sama atau setara atau tunggal al makna apa makna fi afradihi di dalam individu-individunya makna, fi afradihi di dalam individu-individunya makna, sumiyah ialah dinamakan. Nah, ini jadi khobar ya, khobar dari al-qismul awal. Fal qismul awalu ini tahadal makna fi afradihi, sumiyah ialah dinamakan apa al-qismul awal, kullian pada kulli, mutawatian yang mutawati. Yang mutawati ini artinya tawafu, setara, sama. Kullian pada kulli, mutawatian yang mutawati, yang setara. Apabila ada satu lafaz ya, lafadznya satu, maknanya juga satu. Namun makna dari lafadz yang satu ini ya, maknanya di dalam afrodnya itu berlaku secara setara, sama di antara afrodnya. Maka ini disebut dengan mutawati. Jadi mutawati ini jelasnya seperti ini. Lafadz yang maknanya itu ada di dalam afrodnya secara setara, sama, atau berlaku di dalam afrodnya itu secara setara, secara sama. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain, melainkan ya makna tersebut setara di antara individu-individu dari makna tersebut. Misalkan seperti ini, kal insani seperti al insan. Al insan secara lafadz tunggal, secara makna juga tunggal, karena makna dari al insan ini adalah hayawanun natik. Nah, makna dari lafadz insan yaitu hayawanun natik itu berlaku pada semua afrodnya secara setara, sama, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Individu insan ini apa? Afrod dari insan ini apa? Yaitu misalnya Zaid, Bakar, Umar, dan Usman. Nah, makna insan yaitu hayawanun natik di dalam Zaid, di dalam Bakar, di dalam Umar itu setara, sama. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih unggul antara Zaid, Bakar, Umar ini di dalam kemanusiaannya, dalam insaniyahnya, di dalam hayawanun natikiyahnya, hayawaniyah dan natikiyahnya. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Makna hayawanun natik berlaku kepada semua afrodnya secara setara. Tidak ada perbedaan antar individu dengan individu yang lain. Nah, ini disebut dengan kulliyan mutawatian. Wa in ikhtalafa, dan apabila berbeda apa al makna fiha di dalam afrad, bisyiddati dengan syiddah kuat, wa dha'fi dan lemah, summiya
dinamakan apa al-qismul awal, kullian pada kulli, musyakkikan yang musyakik. Musyakik ini artinya meragukan. Musyakkikan yang musyakik. Apabila ada satu lafaz juga memiliki satu makna dan maknanya ini berlaku atau ada di dalam individunya secara berbeda satu sama lain. Artinya makna tersebut berlaku pada individunya secara berbeda. Kualitasnya antar individu berbeda satu sama lain. Maka yang seperti ini disebut dengan kulli musyakkik. Disebut dengan kulli musyakkik. Contohnya kalbayadi seperti albayad, putih. Albayad secara lafaz tunggal satu. Secara makna juga tunggal, yaitu yang kita kenal dengan putih. Nah, makna dari albayad putih ini berlaku kepada individunya atau ada di dalam individunya tidak sama satu sama lain. Kualitasnya tidak sama satu sama lain. Misalnya ya, putihnya kertas dengan putihnya salju itu tidak sama. Misalnya juga putihnya kertas dengan putihnya baju juga tidak sama satu sama lain. Sama-sama putih ya, sama-sama putih antara kertas dan baju, cuman kualitas putihnya antara putih yang ada di dalam kertas dan putih di dalam baju ini kualitasnya berbeda, tidak sama. Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini disebut dengan musyakkik. Disebut dengan musyakkik atau kulli musyakkik. Fa inna maknahu maka sesungguhnya apa maknanya bayat tilwariki di dalam kertas aqwa ialah lebih kuat min maknahu dari maknanya bayat fil komisi di dalam gamis matalan seumpamanya. Putih yang ada di kertas itu lebih kuat, kualitasnya lebih kuat daripada putih yang ada di baju. Misalnya juga nur, cahaya. Nah, nur itu tunggal, lafadznya tunggal. Karena tidak dinisbahkan, tidak dikaitkan dengan lafadz yang lain. Nah, nur itu lafadznya tunggal. Maknanya juga tunggal, yaitu cahaya dalam bahasa kita ya. Bahasa kita yaitu nur itu adalah cahaya. Nah, afrod dari nur ini banyak, diantaranya adalah cahaya matahari dan cahaya lampu ya, dan cahaya bulan dan cahaya-cahaya yang lain. Nah, cahaya makna nur, cahaya ini di dalam cahaya matahari berbeda dengan yang ada di cahaya lampu. Sama-sama cahaya, sama-sama nur, baik di matahari maupun di lampu. Cuman kualitas cahaya di matahari itu lebih kuat, lebih sempurna daripada cahaya yang ada di lampu. Karena itu ini disebut dengan kulli musyakkik. Seperti misalnya lagi ya, al-alim. Orang yang alim. Al-alim ini afrodnya banyak. Afrodnya banyak. Misalnya Zaid, Bakar, Umar dan sebagainya. Ini al-alim. Orang alim. Nah, al-alim antara di Umar, di Zaid, di Bakar ini kualitasnya berbeda. Zaid mungkin saja lebih alim daripada Umar. Umar lebih alim daripada Bakar. Bakar lebih alim daripada Utsman dan sebagainya. Karena itu al-alim ini disebut dengan kulli musyakkik. Kenapa disebut dengan kulli musyakkik? Karena maknanya, kualitasnya di dalam individunya berbeda. Berlakunya makna atau wujud dari makna dari lafaz alim ini di dalam individunya berbeda satu sama lain, tidak sama kualitasnya, melainkan kualitasnya
antar individu ini berbeda. Ini disebut dengan kulli musyakkik. Perlu diperhatikan pada dasarnya mutawati dan musyakkik atau tawatu dan tasyakuk ini sebenarnya masuk bagian di dalam lafadz kulli. Ini sebenarnya bukan termasuk bagian pembahasan dari nisbatul alfadz lil ma'ani yang dakik, yang tahqiq. Sebagaimana sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kulli itu bagian-bagian dari kulli ini kalau bi'tibari wujudi afradihi, kalau berdasarkan wujud afrodnya fil kharij di alam nyata itu dibagi 6. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian kulli yang kedua, kulli kalau berdasarkan duhul dan hurujnya fi hakikati afradihi, apakah kulli ini menjadi bagian yang membentuk hakikat afrodnya atau berada di luar hakikat afrodnya. Ini dibagi 2, yaitu ada yang disebut dengan kulli dzati dan kulli aradi. Nah, bagian yang ketiga ini berkaitan dengan ini ya, yaitu yang mutawati dan musyakkik. Bagian ketiga ini kulli bi'tibari wujudihi fi afradihi, bi'tibari wujudil makna fi afradihi, berdasarkan adanya makna dari kulli itu di dalam afrodnya itu dibagi 2. Pertama disebut dengan mutawati, yaitu apabila maknanya itu ada di dalam afrodnya secara setara, tidak berbeda satu sama lain. Dan disebut musyakkik apabila makna dari kulli itu ada di dalam afrodnya secara berbeda satu sama lain. Kualitas makna antar individu berbeda, ini disebut dengan musyakkik. Sebenarnya ya mutawati dan musyakkik ini masuk di dalam pembahasan kulli, pembahasan bagian-bagian dari kulli. Karena itu syarih di sini mengatakan sumya kulliyan mutawatian, sumya kulliyan musyakkikan. Nah, di sini ini ya. Pembahasan ini yaitu fi bayani nisbatil alfaz lil ma'ani ini masuk pada bagian mabhasul alfaz, pembahasan lafaz. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya di dalam pembahasan tasawurat ada yang disebut dengan maqasidut tasawurat yaitu ta'rif, dan ada yang disebut dengan mabadi'ut tasawurat. Nah, mabadi'ut tasawurat pembahasannya ada 2, isinya ada 2, yaitu mabhasul alfaz dan yang kedua adalah mabhasul kulliyatul khams. Pasal fi bayani nisbatil alfaz lil ma'ani ini masuk bagian dari mabhasul alfaz lil ma'ani, atau pembagian ini masuk pada pembagian mabhasul alfaz ya. Masuk pada pembagian mabhasul alfaz. Ini ya. Ini perlu diperhatikan ya terkait masalah pasal yang kita bahas sekarang ini sebenarnya masuk di bagian mana? Yaitu masuk di bagian mabadi'ut tasawurat yang mabhasul alfaz. Demikian cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.